Orang perokok. 1. Perokok terlihat tenang dengan asiknya menghisap rokok. 2. Pipinya perokok terlihat kempot. 3. Kulitnya jadi hitam. 4. Mata merah. 5. Kuku membiru. 6. Bibir dan gusi menjadi hitam. 7. Mudah terserang penyakit batuk. 8. Nafsunya bau. 9. Nafas seorang perokok tidak kuat dan tidak panjang. Kedua, pembahasan menyembuhkan pipi, bahan-bahan kimia yang terkandung pada atau menyembuhkan pipi. ketika menghisap batang rokok sebenarnya kita telah menghitung banyak sekali zat yang dapat merusak tubuh kita, di antaranya 1. Nikotin menyebabkan kecanduan, merusak jaringan otot dan darah mudah mengumpal. Zat taruh menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru, meningkatkan produksi lendir atau dahak di paru-paru dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Zat iritan dapat mengakibatkan batuk, kanker paru-paru, dan iritasi pada paru-paru. Dampak rokok bagi sendiri. A. Merokok lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi tubuh. B. Menimbulkan kepada diri kita, bahkan jika kita tidak merokok mulut terasa tidak enak dan asam. Upaya pencegahan. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah. 1. Upaya dilaksanakan Departemen Kesehatan bukan supaya kampanye inti merokok, tetapi membunuhnya tentang hubungan rokok dan kesehatan. Tidak merokok di tempat-tempat umum seperti gedung bioskop, bis, atau gedung-gedung pertemuan dan sebagainya. Tidak merokok waktu sedang melaksanakan tugas, misalnya dokter memantau, meriksa pasien itu atau mengajar dan sebagainya. C. Tidak merokok dekat anak-anak atau bayi. Adakah yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila ingin bertanya, jelaskan secara detail yang melatar belakangi seorang perokok. Tolong dijawab Mas Alvan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Anggraini ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan menanamkan pengertian tentang etika merokok? Sebutkan contohnya. Bisa diulangi pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila. Saya ingin bertanya, sebutkan secara detail bahan-bahan kimia yang terkandung pada rokok. Jelaskan secara detail. Ayo siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maramania. Sebutkan dampak merokok bagi diri sendiri. Tolong jelaskan Mas Riza. Saya ingin bertanya alasan seorang mulai merokok dan sebutkan alasannya. Pertanyaan nanti dibuka kembali. Pertanyaan akan ditutup, akan dilanjutkan nanti setelah dijawab.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Doreng. Latar belakang perokok, terutama Jakarta populasi perokok pada usia dini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan tentang bahayanya rokok di kalangan sekolah atau masyarakat, atau mungkin juga kurangnya kesadaran pada diri mereka sehingga mereka tidak memperhatikan bahayanya dan juga nanti di depannya. Oleh karena itu kami sebagai pelajar akan mensosialisasikan tentang bahayanya rokok serta akibat untuk masa depannya lewat makalah ini. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift lesson. Contoh etika merokok. Merokok tidak di tempat umum seperti gedung, bioskop, bis, kota, gedung-gedung pertemuan dan sebagainya. Tidak merokok pada waktu sedang melakukan tugas, misalnya dokter waktu memeriksa pasien, guru waktu mengajarkan sebagainya. Tidak merokok di dekat anak-anak atau bayi. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan Eva. Merokok lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi tubuh. B. Menimbulkan sugesti kepada diri kita bahwa jika kita tidak merokok, mulut terasa tidak enak dan asam. C. Rasa ingin tahu semangat untuk belajar dan berbagai hal positif yang ada pada diri kita hilang ketika kita menjadi seorang perokok. Yuk yang lain gantian jawab. Salam dulu Hen, salam. Saya akan menjawab pertanyaan Siva. Tembakau terdiri dari sebagian bahan kimia yang dapat membuat seorang ketagihan. Walaupun sebenarnya mereka tidak ingin mencobanya lagi. Seberapanya seorang pelajar belum baik atau boleh merokok di kalangan sekolah, masyarakat atau kalangan yang lainnya, karena hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan sekolah dan lain-lain. Biasanya hal ini dilakukan oleh para pelajar karena kondisi emosi mereka yang tidak stabil membuat mereka melakukan segala hal untuk melampiaskan emosinya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Papi. Mencoba-coba ikut-ikutan, ingin tahu enaknya rokok, sekedar ingin merasakan kesepian agar terlihat gaya, meniru orang tua, iseng menghilangkan ketegangan, kebiasaan saja untuk bergaulan. Dia tidak dikatakan berarti lambang kedewasaan, mencari inspirasi. Yuk. Adakah yang mau bertanya lagi? Saya akan jelaskan, saya ingin bertanya, bagaimana cara membersihkan kaki kuning akibat merokok? Tolong dijawab, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Samsila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan pipi yang kebal akibat merokok? Tolong dijawab, Pak Jopi. Saya Siswa Amalia Zara ingin bertanya, jelaskan upaya pencegahan yang
dilaksanakan oleh departemen? Tolong Mas Yopi dijawab. Saya Eka Nurandra ini ingin bertanya, apa dampak merokok bagi orang lain? Saya seseorang mau bertanya, apa efek lain dari rokok? Saya Muhammad Rizky ingin bertanya, apa itu rokok dan sebutkan merek rokok tersebut minimal 10 jenis. Dan saya ingin yang menjawab Mas Hedi. Saya mau mengucapkan pertanyaan dari Mas Rizky. Rokok Samona, satu, alami, Cipina Mangga, Cipina Donat, Rokok Vero, Sio, dan Mas Rizky. Ya soalnya delokna yo pira soalnya di Saya ingin menjawab pertanyaan dari Menteri. Dengan berobat ke dokter, dengan cara bayar. Alatnya ikutin. Yang tahu dokter, maaf saya bukan dokter. Oh sabar, tanya sabar. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Amel. Satu, upaya yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bukan suatu kampanye anti merokok, tapi penyuluhan tentang hubungan rokok dengan kesehatan. Dua, sasaran yang ingin dijangkau adalah sasaran yang terbatas, yaitu petugas kesehatan, para pendidik dan guru sekolah. Iya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.